turret is under attack. You have slain an enemy. Double kill. You have slain an enemy. Enemy slain. Enemy slain. Rampage. You have slain an enemy. Double kill. Double kill. Unstoppable. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Engage. Rampage. Ace. Oke, hai semuanya, balik lagi dengan saya Pedal Gemo. Jadi di kesempatan kali ini, seperti yang kalian udah tahu ya, di patch 4.3b itu banyak banget champion yang di buff. Salah satunya itu adalah Pyke ya, yang menerima buff sangat besar ya. Jadi di video kali ini nanti saya akan memainkan si Pyke yang udah di buff ini ya. Dan banyak banget momen-momen bagus, jadi wait for it. Tapi saya akan mulai dengan bahas sedikit ya perubahannya apa. Lalu kita juga akan membahas sedikit build-nya ya. Jadi apa aja sih dari Pyke yang di buff di 4.3b ini? Yang pertama itu growth per level untuk AD-nya itu ningkat ya sebanyak sampai 30%. Dimana itu gede banget ya. Dimana late game itu mungkin si Pyke punya sekitar 12 AD tambahan ya. Kelihatannya sepele tapi percayalah ini cukup berasa ya. Lalu damage ability 1 dan ability 3-nya pun juga ditingkatin dikit. Lalu menurut saya yang buff paling kerasa dari si Pyke itu stun duration dari ability 3-nya itu ditingkatin 0,25 detik ya. Lalu damage ability 1 dan ability 3 yang dilakukan sama Pyke ke minion dan jungle monster itu bakal berkurang ya. Jadi di patch ini tuh Pyke bener-bener nggak boleh jadi solo laner atau jadi jungler ya, bener-bener dia mau dijadiin support ya. Oke, karena kita udah bahas perubahan patch 4.3b, kita langsung aja ke build-nya si Pyke ini ya. Jadi untuk itemnya ini nggak berubah dengan build saya di dua video Pyke saya sebelumnya ya. Saya masih akan fokus di memfokuskan stats yang paling penting bagi Pyke, yaitu armor penetration ya. Intinya saya akan build semua item yang ada armor penetrationnya ya. Ini ordernya bisa diubah-ubah tergantung nanti in game situation, tapi intinya ini benar-benar kita mau main full armor penetration Pyke ya. Lalu untuk rune-nya nih yang saya ubah setelah saya udah lebih mengenal rune-rune ini ya. Dimana itu kalau kalian mau tahu pendapat saya terhadap rune-rune ini, kalian bisa visit TikTok saya ya. Di sana saya membahas semua properti rune-rune di patch 4.3 ini secara detail. Tapi di sini saya langsung aja ya bahas untuk rune keystone-nya. Saya masih pakai Glacial Augment ya, karena ini rune yang sangat solid buat si Pyke ya. Ini bisa membantu dia untuk nge-hit ability 3-nya ya. Lalu damage reduction-nya itu juga bantu si Pyke ini buat survive ya. Dia kan harus ke front line ya, jadi dia perlu sesuatu yang bisa buat dia survive ya. Lalu untuk primary rune-nya ini saya bakal pakai domination rune 3 ya. Di sini saya pakai sudden impact ya, yang dimana ini sangat wajib untuk Pyke ya, karena dia butuh armor penetration-nya. Dan ini akan teraktivasi di saat si Pyke pakai ability 2 atau ability 3-nya ya. Lalu untuk yang keduanya saya akan pakai Mark of the Week ya. Ini juga menerima buff di patch ini. Cooldownnya berkurang jadi 15 detik. Jadi ide dari rune ini itu di saat kita mencongkel musuh ya, dia bakal dapet Mark of the Week ini ya. Lalu teman kita ataupun kita itu bisa melakukan ability damage untuk mendapatkan penambahan damage ya. Jadi ini efek yang cukup sportif tapi juga sedikit bisa dipakai oleh si Pyke ini ya. Lalu yang ketiganya saya akan pakai zombie ward ya, karena si Pyke itu bisa roam dengan ability 2 dan ability 3-nya ya. Lalu idealnya sih harus pakai sweeping lens ya, biar kita bisa nge-clear ward yang bertebaran. Tapi kalau kalian mau opsi yang lebih aman, sebenarnya kalian juga bisa pakai eyeball collector ya sebenarnya. Lalu untuk
secondary rune-nya saya akan pakai Legend Tenacity ya. Kenapa Legend Tenacity? Pertama, efek Tenacity-nya itu bisa membantu si Pike itu mungkin kabur di situasi-situasi tertentu ya. Lalu efek slow resist-nya ini akan membantu mengurangi slow dari ability 1 ya. Di saat dia charge itu dia kan bakal kena slow ya. Nah, itu slow-nya akan berkurang, jadi si Pike bisa lebih gampang ya nge-hook menggunakan ability satunya ya. Lalu untuk spell masih nggak berubah, pakai Ignite dan Flash ya. Oke, kalian pasti udah nggak sabar buat menonton gameplay dari Pike yang udah OP banget ini ya. Jadi without further ado, let's get to the gameplay. Oke, langsung aja kita mulai matchnya ya. Saya akan mulai mengomentari gameplay dari seorang Pike di patch 4.3b ya. Di sini saya mulai dengan bikin item Relic Shield dan saya pakai pink ya. Karena saya juga ngelihat ADC-nya pakai kuning, lalu bisa ngebantu kita buat dapetin stack zombie ward ya. Di situ saya coba pakai ability 1 tapi tidak kena. Lagi pula nih si Vayne juga nggak ikut langsung ke kita ya. Ada ide baik ya untuk carry kita kalau misalnya udah tahu kita pakai champion early game kayak Pike itu, langsung aja ya ikut kita ke bush ya. Misalnya ketangkap itu kita bisa ngebuat musuh darahnya dikit banget ya, dia jadi kemungkinan mau balik. Di situ saya coba ngehook pakai ability 1 tapi tidak kena. Nah, di sini saya udah lihat ada ping ya. Jadi saya udah nafsu banget nih pengen dapetin pingnya ya, tapi tidak terlalu bisa di kesempatan itu, tapi nanti saya bisa dapatkan nanti. Di sini saya masih mau ngincer ya. Di sini saya udah punya ability 3. Di sini saya bisa main agresif ya. Nah, di sini saya coba main agresif ya. Karena early game si Pike itu kuat banget ya. Ingat ya, dia ada pasif yang bisa nge-restore health-nya dia ya. Tuh lihat ya, walaupun kita udah maju, kita gagal, tapi darah kita masih berkurangnya dikit banget ya. Jadi ada ide bagus untuk main agresif di sini. Pinnya balik buat dapet honey fruit ya, padahal darahnya masih cukup banyak, tapi nggak apa-apa. Di situ kita ambil congkel pakai ability 1 supaya minionnya nggak kebuang ya goldnya ya. Itu bisa didapatkan untuk si ADC-nya juga ya. Di sini kayak seton. Gimana sih lo? Gitu. Di sini kita udah punya 3 ability ya, jadi bisa main agresif banget nih. Tapi sayangnya si Zeri ini juga berarti dia bisa dash ya. Kita harus hati-hati nih mau masuk. Walaupun kita udah punya 3 ability ya. Dan di sini ada si Yumi yang early game-nya juga kuat banget ya. Nah, di sini saya langsung maju. Saya langsung congkel pakai Ignite. Di situ berhasil ke stun, tapi sayangnya seperti saya bilang ya, si Zeri ini punya kemampuan nembus tembok, jadi dia tetap kabur. Padahal udah bagus banget ya. Udah berhasil nge-stun, di-stun sama si Vayne. Tapi saya bilang ya, si spell si Yumi tuh kuat banget ya, early game-nya defensif. Nah, di sini kita coba keroyok musuhnya berempat ya, dan kita dapatkan 2 biji ya. Wah, ini udah oke banget ya early game-nya ya. Di sini kita mendapati si Swain masuk ya, mau coba maju nih. Nah, di sini kita masih berempat ya. Jadi kita bisa banget nih, saya langsung maju. Nah, di sini semuanya mau ngebantuin. Nah, kita dapet ya. Di sini saya pun udah dapet ult, Jarvan juga dapet ult. Nah, di sini saya Zeri-nya udah balik nih, musuhnya si Vayne bantuin ya, tapi kurang 1 auto tuh di situ, jadi saya nggak berhasil nge-execute. Nah, makanya saya bilang lah gimana sih. Tapi nggak masalah, ini udah masih bagus banget ya. Bisa dilihat secara skor 5 versus 3 sekarang ya. Ini semuanya masuk ikut ke atas ya. Tapi kita lihat nih, kalian bisa pause aja ya, itu secara gold kita udah menang semua. Karena early game tadi ya. Maka early game itu penting banget ya. Apalagi ini kita memainkan Pike yang early game-nya kuat banget ya. Di sini kita menghasilkan gold buat tim kita ya dengan menggunakan ultimate kita nih. Di sini kita coba untuk mendapatkan Swain-nya, tapi sayangnya dia mainnya pasif ya. Dia kayaknya semacam tahu tuh kita ada di situ ya. Walaupun itu udah daping. Nah, di sini kita ketemu lagi Ward Ping.
Di sini saya dapetin, berarti saya udah punya 2 stack ya zombie ward. Ini coba untuk dapetin Zeri, tapi ya seperti yang bisa dilihat ya, si Zeri-nya ini punya ability 3 buat kabur lewat tembok. Dari situ tetap dapet ya Zeri-nya. Tapi tuh kalau kalian sadar ya, saya itu tadi pas nge-charge ability satunya itu nggak selama itu ya, karena efek tenacity ya, slownya itu nggak selama itu, walaupun tadi saya juga nggak kena ya. Di sini kita udah melihat ya, timer dragon udah berjalan, berarti ini udah was-was harus balik ya, biar kita nggak ketinggalan. Di sini kita cobain dapet stack turret plating lagi ya, untuk ngancurin turret plating biar dapat gold sedikit lagi. Tapi sayang tidak berhasil. Nah di sini saya bisa maju sih ya, kita bisa engage, bisa maju, dan kemungkinan besar dapat ya. Tapi saya pilih untuk balik ya, karena dragon timer udah up ya. Kita perkuat diri kita dengan nyelesain item. Lalu di sini kita langsung bisa DG ya. Di sini saya sembunyi di dalam buat engage si Zeri-nya ya. Nah di situ Zeri-nya nge-flash kecepetan ya. Dan di sini dapat Zeri dengan ulti, kita dapat juga si Olaf. Dapat lagi si Yuumi ya. Ini kalian bisa bayangin ya, secara gold ini udah berapa. Dan di sini saya sayangnya di burst ya sama si Jarvan itu, si Swain-nya. Si Jarvan ini saya ingat saya buildnya assassin ya. Nah di sini saya buang aja ultimate-nya. Makanya si Jarvan damage-nya bursty banget tuh di sini. Di sini kita coba dapetin Rift Herald. Di sini kita lihat si Jax itu dari map ya, darahnya udah tinggal dikit, makanya saya maju nih. Saya maju, saya pakai ability 3, saya flash biar make sure kena. Saya pakai ignite, terus pakai ability 1 ya. Mungkin ignite-nya rada kebuang tapi nggak apa-apa. Dan di sini kita congkel aja ya, damage-nya besar ya, itu kita congkel si Olaf ya. Dan di sini bisa dilihat early game udah bagus, udah perfecto banget nih, udah. Wah, musuhnya udah sulit banget ya, karena ada Pyke juga ya di sini ya. Secara gold ini udah menangnya pakai banget ya, udah 12 lawan 3 nih. Belum lagi gold yang dikasih dari si Pyke ya. Ini udah menang banget. Dan saya pun udah punya kill 4 ya. 415 coba ya. Di sini inget ya, zombie ward saya masih 3 stack ya. 3 stack atau 2 stack itu. Di sini tidak banyak yang terjadi. Kita rom-rom aja ya, kita cari potensi kill. Di sini Jax-nya bisa di kill. Kita coba ya sama Jace-nya, saya maju. Sayangnya dia nge-flash, jadi tidak kena congkelannya. Tapi itu tetap saya maju ya. Tuh lihat ya. Karena gimana pun juga si Pyke-nya damage-nya udah gede ya, udah menang. Kita dapat lagi 2 execute pakai ultimate ya. Kita ngasih lagi nih gold ke tim kita ya. Di sini Pyke mid game-nya udah kuat banget ya, karena menang early game secara gold udah besar. Dia bisa nge-assassinate musuh gampang juga ya dengan item dia yang udah jadi ya, karena goldnya itu dia kaya gitu. Di sini saya coba congkel Zeri tapi nggak kena. Dan di sini mencoba untuk mendapatkan, tapi sayangnya saya cukup agresif, nggak perlu ya. Di situ menurut saya kabur aja, di situ nggak perlu ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, masih bagus banget. Di sini saya lihat-lihat ya, perlu Serpent's Fang nggak nih? Yang kalau bisa dilihat ya, yang di musuhnya yang mungkin kita perlu Serpent's Fang itu ada si Zeri, ada si Yuumi sama si Olaf ya. Zeri juga bisa nge-steal shield ya, jadi ya cukup dikit. Tapi ya overall Serpent's Fang itu item yang bagus ya, jadi nggak apa-apa, kita bikin aja di sini. Nah di sini juga kebetulan saya punya duit yang cukup ya buat Serpent's Fang. Di sini secara gold udah banyak banget ya kita ya. Sini kita lihat si Ben-nya potensi dikejar sama si Olaf ya, kita ke atas. Sini saya dapetin another stack of zombie ward ya.
tapi seingat saya di game ini saya nggak berhasil kumpulin 5 stack ya. Di sini nih kalau misalnya saya pakai eyeball collector udah full stack nih sebenarnya ya. Jadi eyeball collector juga bagus ya untuk pack yang di sebenarnya champion early game ya. Dia bisa dapat banyak kill, dapat assist, terus pasti nge-stacknya cepet banget tuh ya. Nah, di sini kita lihat lagi ya, Jax-nya maju lagi. Bisa diincer. Sini kita coba target pakai ability 3 tapi sayangnya tidak kena. Nah, tapi tetap berhasil tercongkal. Di sini kita nunggu pakai ulti buat execute. Sini pakai ability 3. Nah, di situ udah ke stun pasti durationnya banyak banget ya, apalagi udah di buff. Di situ saya coba keluar. Nah, di situ saya berhasil dapat 5 execute ya di situ ya. Dan lihat ya, darahnya langsung penuh lagi ya. Karena tuh efek pasif pack juga nge-scale berdasarkan apa? Berdasarkan armor penetration ya. Itu kenapa saya bilang armor penetration itu stat yang sangat bagus buat si Pyke ya. Early game-nya dia tuh bakal kuatnya gak pakai otak ya. Di sini kita coba assist si Ben ya. Tapi ya nggak banyak terjadi. Di sini DG udah up. Di sini kita udah lihat ya ada Zeri di situ. Yang kita coba zoning aja nih, kita mau ngapain, kita pikir-pikir. Nah, di sini saya nggak berhasil kenain ability 3 dan sayangnya saya kena exhaust ya. Jadi kena slow. Tapi nggak apa-apa, masih kita dapat 2 ya di sini. Masih dapat 2 nggak apa-apa. Di sininya bisa nanti nih bisa kerasa ya si Pyke nih performanya jadi sedikit turun ya dengan kita build full AD full armor penetration tanpa defensive item ya. Dan di sini nih saya masih mainnya mau agresif ya. Saya mikir-mikir nih mau Edge of Night atau mau Duskblade of Draktar ya. Tapi tetap akhirnya saya pilih Duskblade of Draktar ya. Saya benar-benar mau mentingin burstnya dari si Pyke ya. Mungkin ide-ide bagusnya kita bikin Edge of Night ya di sini ya, karena kita udah menang anyway, kita perlu defensive. Nah, di sini saya coba buat ini ya, buat langsung protobelt, langsung execute, tapi darah musuh belum cukup ya buat di execute. Dan sayangnya saya mati di situ ya. Coba kalau saya tadi pakai Edge of Night ya, mungkin saya bisa hidup ya padahal ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini masih menang banget. Seenggaknya tadi berhasil dapat 1 execute ya. Di sini tim kita udah kuat banget. Secara gold udah menang jauh banget ya. Musuhnya lihat nih, bisa dilihat ya udah berapa ribu tuh. Udah berapa ribu tuh? Bisa 4.000, 5.000, 6.000. Sekitar 20.000 udah menang ya. Kita udah sekitar 20.000 gold lebih banyak daripada musuh ya. Tuh gold saya aja lebih banyak 7.000 ya dari si Yuminya ya. Ini berkat si Pyke ya. Secara kill aja udah 30 lawan 8 ya. Jadi kita coba dapetin Zeri. Lagi-lagi si Zeri itu menyebalkan sekali ya itunya ya, dashnya dia. Nah, di sini saya berhasil kabur. Darah saya penuh lagi ya. Nah, di sini diikutin coba sama Zerinya ya. Di sini saya coba buat ini nyongkel buat, tapi sayang saya kena slow si Zeri ya, terus nggak berhasil. Karena di sini ya seperti saya bilang ya, kita nggak build item defensif sama sekali, gampang mati ya. Coba lagi-lagi ya, coba kalau saya pakai Edge of Night tadi ya. Di sini sih, tapi tadi seenggaknya si Ben dapet ya. Walaupun dia dibunuh nih sama si Yumi yang udah ada item Luden Seko ya. Tapi nggak apa-apa, lihat aja secara gold udah menang banget ya. Tapi terus di Zeri-nya udah mulai ngejar tuh. Dia menang dari edisinya ya, dari band kita ya. Udah menang gold nih, saya bilang udah menang gold puluhan ribu. Satu tim kita udah menang semua goldnya kecuali edisinya ya. Inilah bener-bener kemampuan dari support Pyke ya. Dia nge-assassinate musuh buat ngedapetin gold buat tim kita gitu. Jadi kita menangin tim itu secara gold ya. Bukan secara kayak enchanter nge-support tim kita pakai buff, tapi enggak ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini juga nih kita lihat si Jarvana ketangkap. Dan di sini saya mau coba nyongkel zigzag tapi sayang tidak kena. Nah, di situ dia kabur. Saya execute aja udah gampang banget. Udah tidak ada alasan lagi ya untuk nggak menangin team fight ya. Di sini saya pakai proto belt buat dapetin si Swain yang mau kabur.
Kita tunggu aja, tunggu udah langsung execute ya. Tunggu musuh kita, tim kita damage Swain-nya sampai darahnya tinggal dikit, kita langsung execute. Dan game selesai ya. Cukup satisfying ya gameplay dari Pike 4.3b yang udah di buff abis-abisan ini ya. Oke, di sini kita di result screen-nya ya. Oke, jadi bisa dilihat ya, saya secara kill itu 13, secara assist 11, secara death itu 5 ya, paling banyak juga ya di tim kita ya. Lalu secara gold itu menang dari Yuminya sampai sekitar 8.000 gold ya. Bisa dilihat ya, secara tim itu kita bisa menang berapa nih, sampai 25.000 gold ya, bisa dilihat nih. Stats di sini 25.000 gold ya, dan selalu biru nih. Selalu menang secara gold ya. Lalu damage kita 15,5k, secara CC 21, lumayan, not bad ya. Lalu ini damage taken-nya, dan ini ringkasannya ya. Semoga kalian menikmati gameplay tadi. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian boleh banget ya kasih tahu saya di kolom komentar, atau kalian ada request lainnya boleh juga ya kasih tahu saya. Sampai di sini dulu video kali ini. See you in the next video. Bye bye.